Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Baik, Ibu. Sehat? Sehat, Ibu. Ini baik sehat ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, biasa awali dengan berdoa. Oke, silakan kita kelas. Teman-teman, saya dulu berdoa. Terima kasih kelas. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Mulai dari Agnes, ada Ibu. Cristiano, Griselda, ada Ibu. Denis, ada Ibu. Desri, Ibu Medegoni, ada Ibu. Vera, ada Ibu. Dio, ada Ibu. Endra, ada Ibu. Ido, Ingrid, ada Ibu. Jimmy, ada Ibu. Joy, ada Ibu. Julian, ada Ibu. Dan Julio, ada Ibu. Semuanya hadir ya? Ya, Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk dengan materi yang baru, tapi temanya tetap sama, tentang teks prosedur. Tapi materi yang akan kita ajari hari ini itu berbeda, itu tentang tujuan, isi, dan struktur dari teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini ada dua. Ya, yang pertama, melalui proses pembelajaran ini peserta didik dapat satu mengidentifikasi isi, tujuan, dan struktur teks prosedur. Dan yang kedua itu adalah menelaah isi, tujuan, dan struktur teks prosedur. Nah, sebelum itu lanjut nih ke materi pembelajaran yang baru. Ibu mau tanya, yang di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang teks prosedur. Nah, siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Kira? Disebut adalah teks yang berisi panduan rangka dalam menentukan atau menggunakan metode. Ya, bagus. Kemudian, ciri umum. Siapa yang masih ingat ciri umum dari teks prosedur? Ya. Ciri umum teks prosedur adalah satu, kalimat perintah atau imperatif. Ya. Dua, panduan langkah-langkah. Tiga, penggunaan kata kerja aktif. Oke, tiga. Apalagi selain tiga itu? Oke, Adi. Satu, membuat rincian awal dan bahas. Dua, menggunakan kata kerja. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya dengan materi pembelajaran yang kemarin tentang pengertian, kemudian ciri umum teks prosedur dan jenis. Oke, berikan aplaus dulu untuk itu materi pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, hari ini kita masuk dengan lanjutan itu tentang tujuan dari teks prosedur. Nah, selain pengertian, dia punya ciri umum, kemudian jenis, dia juga punya tujuan. Nah, tujuan teks prosedur itu adalah memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material atau metode yang detail. Misalnya itu cara masak sup ayam, kemudian menggunakan pinset, pembersih ruangan, ya seperti itu dan lain sebagainya, atau alat-alat elektronik lainnya, ya seperti itu. Kemudian, nah selain dia punya tujuan, ada juga dia punya struktur. Nah, setiap teks itu dia punya strukturnya masing-masing, sehingga teks itu dia bisa berdiri. Nah, struktur dari teks prosedur itu dia ada 4. Ada berapa itu? 4, Ibu. Dia ada 4. Yang pertama itu tujuan.
judul dari teks prosedur atau paragraf pertama yang dijelaskan secara singkat dalam teks prosedur tersebut. Itu struktur yang pertama. Kemudian struktur yang kedua itu ada material. Nah, kalau material itu biasanya ada alat dan juga bahan. Toh, mau lihat kayak cara membuat, misalkan cara membuat mie instan, pasti ada dia punya rincian alat, kemudian dia punya rincian bahan. Toh, juga pernah lihat buku resep toh, resep masakan pernah toh, ada dia punya alat dan bahan toh. Itu yang disebut dengan material. Ya. Nah, material pada bagian ini kita bisa menuliskan alat dan bahan seperti tadi Ibu sudah bilang, atau hal-hal yang perlu disiapkan dalam melakukan sesuatu, melakukan kegiatan itu, atau menggunakan alat ini, atau mau memasak ini, seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan dia punya alat dan bahan dulu toh, baru kita bisa membuat hal tersebut. Kemudian selain dari tujuan material, ada juga langkah-langkah. Nah, kalau sudah ada tujuan, kemudian dia punya material, alat dan bahan sudah ada, pasti dia punya langkah-langkah juga ada. Masa membuat sup ayam cuma ada bahan dan alat, tidak ada langkah-langkah, tidak mungkin toh? Jadi langkah-langkah kayak tujuan pertama harus apa, kedua harus apa, setelah itu apa, seperti itu langkah-langkah. Ya, jadi langkah-langkah itu merupakan tahapan atau proses membuat sesuatu. Jadi dia itu harus jelas, logis, sistematis supaya pembaca itu dia paham dengan langkah-langkah yang ditulis untuk dia mencapai tujuan. Nah, selain dari langkah-langkah, yang struktur yang keempat itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang atau penutup. Nah, struktur teks prosedur ya, yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Di tahap ini kita bisa menuliskan simpulan atau manfaat dari teks tersebut supaya pembaca itu dia berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut. Nah, itu adalah struktur dari teks prosedur. Itu ada 4: tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau penutup. Ya, itu. Nah, kemudian tadi Ibu bilang selain tujuan dia punya struktur, ada dia punya isi. Nah, kalau isi dari struktur prosedur itu dia sama, dia mengikuti struktur ini. Jadi isi dari teks prosedur itu dia mulai dari tujuan, setelah dari tujuan dia punya ada material, setelah dari material dia punya langkah-langkah, dan dia punya terakhir itu adalah penutup. Itu merupakan isi dari teks prosedur. Sudah? Dong sampai di sini dong paham? Paham, Ibu. Jadi dong paham mengenai pengertian teks prosedur kemarin, kemudian dia punya buku, jenisnya juga toh, dan yang terakhir dia punya tujuan dan struktur. Kalau isi sudah lihat kemarin contoh ya. Nah, sampai sini masih ada yang kurang paham? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu mau kasih tugas. Ya, tugasnya itu adalah kalian bentuk kelompok dulu. Satu kelompok dia terdiri atas 3 sampai 5. Oke, silakan memilih teman juga boleh membuat kelompok. Sendiri dulu memilih teman juga boleh membuat kelompok. Nah, ayo tetap rapat meja begini aja. Nah, karena ini adalah lembaran yang nanti Ibu bagi tentang teks prosedur. Nah, lembaran ini Ibu ambil contoh teks prosedur cara membuat jus mangga. Ya, Ibu. Jadi nanti tugasnya adalah kalian menganalisis isi, tujuan, dan struktur yang terdapat di teks ini. Ya.
Ibu kasih waktu 10 menit. Untuk kalian, ya? Lagi. Mulai kerja, kasih waktu 10 menit, ya. Silakan. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, perwakilan kelompok hukum sudah
Yang satu yang mana? Ilmu. Dua, tiga, empat. Empat tadi mana? Empat. Kelompok lima. Dan ini enam ya. Berarti semuanya sudah ya? Ya. Oke. Ini cek kelas dulu. Oke. Semua sudah boleh mengerjakan tugas dengan sangat baik. Nah, ada ada beberapa kelompok yang jawabannya sudah betul. Terus ada juga kayaknya ada satu kelompok yang masih keliru dengan bukti dari teks prosedur. Oke, tapi tidak apa-apa. Rata-rata semuanya sudah paham dengan materi belajar kali ini, sudah bisa menganalisis teks prosedur yang tadi Ibu berikan tentang cara membuat jus mangga. Oke, nah, karena kalian sudah boleh menganalisis dengan sangat baik, kemudian kalian boleh lebih paham dengan materi pembelajaran tentang teks prosedur, pengertian, kemudian dia itu, dia punya jenis. Nah, dan hari ini kalian juga sudah boleh paham dengan tujuan serta struktur dan isi dari teks prosedur. Nah, jadi Ibu dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, adalah tentang yang pertama tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan dari teks prosedur itu adalah oke, jadi tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara ya untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal kepada pembaca dengan metode yang detail. Nah, kemudian